Angga, ada pertanyaan, Mas Angga? Tak masuk. Yang lain? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Baik. Oke ya. Nah, jadi setelah kita ketemu MGF-nya ya kita mencari min varian ya cukup diturunkan aja ya. Jadi kita turunkan pertama dan turun kedua gitu aja. Ya sudah, terus T-nya sama dengan 0 ketemu kan? Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Kita turunkan aja. Udah ya, saya hapus ya. Udah Mas? Ini. Ya, jadi kita akan buktikan ini ya. Kita akan membuktikan ini. View-nya RG per itu dengan ini. Baik. Kita buktikan. Ya. Baik. Nah, kita turunkan EX-nya D per DT ya. Ini berarti P per PR ini ya. Nah, 1 min Q E pangkat T pangkat R ya. Ini kan dikeluarkan ada PR, berarti terus ini D per DT ya. Nah, ini kan menjadi 1 min Q E pangkat T pangkat min R ya. Sama dengan P pangkat R, terus ini turunannya kan min R kali 1 min Q E pangkat T min R min 1. Nah, kali turunannya itu min Q E pangkat T. Sudah. Sekarang EX-nya sama dengan MX aksen 0 kan? Dimasukkan 0 semua. T-nya 0 maksudnya ini. 0 kan? Berarti ini P pangkat R. Ini QR. Kemudian kali 1 min Q pangkat min R min 1. Berapa ini? Ya. Ini kan P pangkat R. Ini kali QR. Ini juga kali 1 min Q pangkat min R per 1 min Q ya. Gitu ya. Ini kita corek dengan ini. Sehingga tinggal QR per P ya. Ingat ya, 1 min Q sama dengan P. Ya, nah terbukti kan? Gampang kan? Cocok kan? Nah, nanti di sini kan ini bagi P kuadrat aja kan. Turun kedua. Kita lihat turun keduanya. Sekarang ekspektasi X kuadrat sama dengan D per DT kali MXT kan. Sama dengan D per DT kali, nah turunan ini kedua ini ya. Jadi QR E pangkat T kali
1 min QE T pangkat min R plus, min R plus 1 ya. Nah ini kan anggap aja ini U, ini V kan. Jadi nanti kan turunannya kan U aksen V plus UV aksen ya. Jadi kalau ini kita turunkan, ya U-nya kan berarti tetap ini Q R E pangkat T tetap kali 1 min Q E pangkat T pangkat min R plus 1 ya. Ditambah turun ke belakang ini kan sama. Q R E pangkat T yang belakang itu kan menjadi min ya. Min R plus 1 ya. Kali 1 min Q kali 1 min Q E pangkat T pangkat min R plus 2 kali min Q E pangkat T. Ya. Kemudian kita tarik MX double 0. Ya. Nah, dinolkan aja. Berarti ini berapa? Ini kan QR kali 1 min Q pangkat min R plus 1 ya. Ditambah ditambah ya. Oke. R plus 1 kali Q E pangkat T kuadrat. Oh, kan. Langsung di maksudnya ini ya. Kali Q kuadrat. Ya, kali 1 min Q pangkat min R plus 2. Ya, hasilnya ya. Ini ada PR-nya misalnya. PR-nya kan di luar enggak ya. Karena PR-nya enggak diturunkan ya. Sudah. Ini berapa ini? P pangkat R kali QR kali 1 min Q pangkat min R ya per 1 min Q plus R plus 1 Q kuadrat ini 1 min Q pangkat min R per 1 min Q pangkat 2 ya. Oke. Ini adalah P. Jadi sama dengan P pangkat R kali ini juga ini P pangkat min R dalam kurung QR plus P ya plus R plus Q kuadrat per P kuadrat. Ini kita coret. Tinggal bener enggak ya ini? Ya, per P kuadrat ya. Jadi sini adalah PQ R plus R plus 1 Q kuadrat. Dengan
1 min Q plus R plus 1 Q kuadrat per P kuadrat ya. Sama dengan QR min Q kuadrat R plus Q kuadrat R plus Q kuadrat ya. Per P kuadrat. Ini kita hilangi. Tinggal QR plus Q kuadrat per P kuadrat. Nah, ini itu ya. Nah, sekarang setelah ini baru kita cari variannya. Dengan demikian, maka variannya itu kan sama dengan ini MX double 0 kurangi MX ini 0 kuadrat kan. Ya, dimasukkan aja mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan. Saya khawatir nanti menuliskan ini salah gitu ya. Udah ya, jadi ini ya. Nah, berarti QR plus ya, plus Q kuadrat per P kuadrat min. Nah, M aksen tadi kan sudah diturunkan sama dengan apa? M aksen tadi kan apa ya tadi? Rumusnya apa tadi? M aksen tadi? Saya lupa. M aksen yang min varian kan sama dengan R kuadrat Q kuadrat per P kuadrat ya, kalau nggak salah ya. Ini sama dengan P kuadrat. Ini min E plus Q kuadrat min R kuadrat Q kuadrat. Ini ada yang salah ini, Mas. Pasti ada yang salah ini. Bentar. Merah P kuadrat, ya sudah. Bentar ya. Oke, Q kuadrat. Oh ya. Bentar. Ada yang salah ini. Gimana yang salah? Oh, sebentar. R kuadrat ini ada R kuadrat. R plus 1. Bentar ya. Ini ada mungkin di mana ya? Ini kita ini sama dengan ini. Mungkin itu min R, itu ada di R plus 1, baik. Terus kali Q kuadrat. Oh, ada R-nya. Ya, ini kan jelesep ini R-nya ini yang ini enggak terekam ini. Delik ini ya. Nah, ini waduh. Mana ini? Bentar. Aduh.
Ini kali R aja lah. Ya. Kali R. Terus. Kali R. Ya. QR min Q kuadrat L plus Q kuadrat L. Nah, ini plus ya. Q PQ betul. Terus R kuadrat ini R kuadrat di R. Bentar ya. Ini 1 min Q, ini kan 1 min Q plus R QR min Q kuadrat N plus R kuadrat plus R. Ya, wis. Oke. Ya. Yes. Ya. Baik. Nah, berarti kita mana yang dikorek ya ini? Kok ada yang dikorek ya? Oh, ini. Ini yang ini ya. Ya. Berarti ini QR, ini salah ini. Maksudnya benar maksudnya. QR terus oke. Ini QR R plus QR kuadrat min. Nah, ini per P kuadrat. Dikurangi R kuadrat I kuadrat P kuadrat. Ya. Oke. Ya, nah jadi sama dengan langsung QR per P kuadrat. Ya, oke, benar. Dah. Baik, itu beberapa nanti bisa ditelisik kembali ya. Jadi mungkin plus minusnya itu, tapi insya Allah benar. Oke, ini adalah ini siapa ya? Kok rame ini? Oh ini. Oh, Ilham Ahmad Kamil ini. Gak kuliah ini berarti. Di tengah jalan ini. Oke ya. Baik, jadi itu sudah ketemu. Nah, jadi yang sulit seperti ini maka bisa ya nggak apa-apa. Memang ya harus pelan-pelan ya. Jadi nanti kamu harus bisa coba diulang kembali ya. Nanti insya Allah gampang kok ini, tinggal plus ya. Nah, ini adalah merupakan distribusi negatif binomial ya. Jadi distribusi negatif binomial. Nah, ternyata itu adalah merupakan bentuk umum dari distribusi geometris ya. Jadi kalau R-nya itu misalkan kita gini, seorang dokter ya, misalkan dari 20 pasien dia melakukan uji coba pasien yang 10 itu yang sembuh yang pertama dan dia berhenti tidak dilanjutkan lagi, maka kasus seperti ini adalah kasus distribusi khusus dari negatif binomial, dinamakan distribusi geometris. Oke ya, ini sudah ya Mas. Saya hapus ya Mas ya. Bapak izin bertanya Pak. Oh iya Mas, silakan. Itu kan yang di bagian bawah R baru yang warna biru itu dicoret sama yang mana ya Pak? Yang mana itu? Yang sebelah kanan. Oh, yang ini, bawah ini. Ya, nah itu Q kuadrat R dengan Q kuadrat ini. Jadi ini dengan yang ini. Oh iya ya Pak. Iya.
Oh, makasih, Ya, Pak. Mas. Oke. Saya lanjutkan. Nah, sekarang jika R-nya saya nggak A1, berarti nanti di sini dinamakan distribusi geometris. Jadi distribusi geometris adalah kasus khusus distribusi negatif binomial. Sehingga X berdistribusi geometris ya, jika PMF-nya Fx ini perlu kamu ketahui kalau distribusi negatif binomial negatif kasus khususnya itu ya P P di pangkat 1 min X ya P1 sorry pangkat X ya. Masih ada ajaran ya. Bentar. Oh.
Allah. La ilaha illallah. Baik ya, jadi ini jadi kalau X-nya bersifat geometrik P, ya, maka PMF-nya Fx P kali Q pangkat X, atau yang merah ini P Q pangkat X min 1, tapi mulainya kan beda. Kalau yang merah itu dimulai dari X sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Kalau yang biru ini dimulai X-nya 0, sama saja ya. Jadi ada buku lain yang seperti gayanya macam-macam, sama saja ya. Karena sebenarnya kalau Q pangkat 0 kan kalau dimasukkan kan tetap sama ini ya. Q pangkat 0 kan 1 nih ya. Masalah ya. Nah, jika X-nya geometrik, maka mu-nya Q per P, variansinya adalah Q per P kuadrat, MX-nya adalah P per 1 min Q. Karena R-nya 1 kali kan. Karena R-nya 1 ini ya. Udah tinggal kita buktikan aja kan enggak apa-apa. Tinggal kita pakai MGF sama dengan tadi kan. Jadi kita awali aja pembuktiannya ini. Ya, jadi misalkan MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX ya. Sama dengan sigma apa ini kita ini E pangkat TX ya. Mungkin P Q pangkat X min 1 sama ya. Jadi ini sama dengan P integral E pangkat TX Q pangkat X per 1 min Q gitu ya. Ini sama dengan P per Q sigma E pangkat T Q. Nah, ini sama kan? Langsung sederhana kan? Karena ini kan ya. Ini berapa ini? Ya, jadi kan P per Q. Nah, ini tadi kan sudah mulai apa ya? Mulai deret tadi ada berapa ini? Kira-kira ekspansinya itu. Kalau pangkat X-nya ini kan ekspansi Taylor lagi, ya. Atau mungkin berapa ini kira-kira? Ini kan deret deret geometri ya. Geometri tak hingga ya, atau deret geometri biasa ya. Mana itu kira-kira? Ada yang bisa? Ini sama dengan apa? Jadi kalau dimasukkan, oke ya, kita hapus saja yang bawah. Jadi kalau kita jabarkan begini aja, wes ya. Jadi ini aja ya, ini aja di sini biar enggak tempatnya ini ya. Jadi ini kan P per Q. Ini kan kita masukkan kan ini X-nya mulai 1 sampai ini ya. Ini kan E pangkat T Q ya. Plus E pangkat T Q kuadrat dan seterusnya kan. Ya. Ini kan kita keluarkan ini kan berarti kan ini E pangkat T Q. Ini kan berarti 1 plus ya gitu kan. E pangkat T Q plus ini kan. Ini kan deret geometri tak hingga. Yang rumusnya S tak hingga 1 per 1 min R itu A dulu kan di SMA. Jadi berapa ini? Ini kan sama dengan apa ya ini? PQ. Ini kita coret aja lah. Kita coret. Jadi tinggal PE pangkat T. A-nya ini kan 1 nih. 1 min rasionya berapa? Rasionya adalah E pangkat T Q. Kan?
Ya. Itu ya. Jadi MXT-nya itu. Jadi P E pangkat T per 1 min E pangkat T. Ya. Baik. Nah, tapi ada kalau misalkan kita menggunakan mulai dari nol, nanti coba kita tunjukkan ya supaya kalian tahu ya. Jadi, supaya ngerti, oh begitu ya anunya. Nanti setelah ini ya. Terus dulu kita gunakan yang satunya apa sama atau tidak. Yang ini ya. Jadi ada yang rumusnya kan MXT kan sama dengan sigma itu ya, X-nya mulai nol kan. Ini ya. Ini kan E pangkat TX. Nah, di sini berarti P Q pangkat E kan. Nah, tadi kan gitu kan. Mulai nol maksud saya. Ini kan P. Nah, kan langsung aja. Nah, sama sebenarnya. P Q E pangkat T pangkat X ya. Sama dengan P kali 1 plus Q E pangkat T plus ya. Sama kan? Mirip kan? Berarti ini berarti berapa? Ini P per 1 min Q E pangkat T. Ya. Nah, ini yang sesuai yang tadi ya. Jadi kita kan punya dua tadi rumusnya untuk yang MPMF-nya. Ada yang mulai X sama dengan 1, ada yang mulai X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1, nilainya ini. Ada ET-nya di atas. Kalau mulai 0 ini, ya sama saja. Karena mulainya kan apa ya? X sama dengan 0 kan? Satunya X sama dengan 1 kan lain ya. Ya. Toh nanti kalau dimasukkan ya sama saja. Coba kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0. Hasilnya kan sama nanti. 1 kan. Ya. Kalau E pangkat 0 kan 1. P kali 1, 1. Ya P per 1 min Q kan 1 sama. Ya. Ya, baik kita gunakan yang birunya aja supaya sesuai dengan negatif binomial kan kasus khusus kan. Ya. Tadi kan kalau kasus khusus kan gini, ini kan ini pangkat R sama dengan 1 toh. Kalau pangkat R kan jadi binomial negatif. Nah, ya tadi kan seperti itu mirip lah. Kita pakai. Jadi memang pembuktiannya macam-macam, terserah. Nah, dari sini tentunya oke ya bisa diturunkan terkait dengan ini apa min dan variannya. Silakan nanti turunkan sendiri ya. Sudah sama. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan distribusi satunya yang terakhir untuk yang apa ini apa discrete yaitu distribusi uniform. Uniform ya. Uniform discrete maksudnya ya. Karena ada distribusi apa satunya uniform continue juga ada. Baik, ini sudah. Bisa dihapus ini, Mas? Bisa, Pak. Baik, bisa, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang distribusi discrete uniform atau uniform discrete ya. Uniform itu seragam ya. Jadi X berapapun nilainya tetap sama. Jika X berdistribusi uniform, uniform discrete atau discrete uniform ya. DUN maka PMF-nya adalah Fx. Nah, sama dengan N untuk X-nya 0, 1, 2, dan N. Jadi
namanya uniform ya. Uniform kan seragam. Maka peluangnya sama di setiap titik gitu loh, tidak berubah. Jadi kalau digambarkan ya begini aja. Ini 0, ini misalkan super n ya. Ini 1, ini 2 sampai n sama ya. Super n itu maksudnya ya. Itu tidak berbeda. Itu namanya uniform. Jadi misalkan peluang sebuah kotak itu kan 6 sisi itu, setiap kotak kan itu peluangnya sama 1/6 gitu ya. Oke ya. Teoremanya sekarang, jika X berdistribusi uniform ini, maka mu-nya, ekspektasi X-nya, nah ini penting untuk diingat-ingat, berarti sama dengan setengah n plus 1, ini variansi X-nya sama dengan n kuadrat min 1 per 12, dan mxt-nya ya kurang lebih sigma, ini khusus ya. Ya, wes, ngono aja. Oh, ini bukan 0. Saya salah kok 0. 1. Terima kasih. Ini 1 mulai ya. Ya. Nah, ini untuk ini kita punya satu pegangan ya. Jadi tadi kan sudah seperti halnya ini ya. Saya tunjukkan aja untuk membuktikan ini. Saya hapus ya ini ya, Mas. Halo? Sudah? Halo, Mas? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Nah, kita punya kalkulus lagi. Jadi kalau ada sigma, terus I-nya 1 sampai dengan N. I saja, ini bisa dibuktikan sama dengan setengah N kali N plus 1. Ini rumus deret itu loh, aritmatika itu loh. Misalkan gini contoh ya. 1 plus 2 plus 3 plus N kan itu kan ya. Ini kan berarti ini bedanya 1 nih. Jadi Sn sama dengan setengah N kali A plus UN kan biasanya kan ya. Setengah N, A-nya 1 plus N. Kan rumusnya kan bodoh kan? Enggak, ini kalau mau dibuktikan ya. Ya kalau usah dibuktikan ya, sudah pokoknya dulu seperti di SMA itu kan gitu kan ya. Baik. Ini hanya mengingatkan saja kan. Jadi silakan kalau mau membuktikan dibuktikan sendiri nggak apa-apa ya. Oke, yang kedua misalkan sigma I 1 sampai N I kuadrat juga sama. Jadi nanti ini 1/6 ya. Bisa dibuktikan juga kali N plus 1 kali 2N plus 1. Silakan buktikan ya. Lagi I1 sampai dengan N, I pangkat 3 itu juga sama dengan N kali N plus 1 per 2 ya. Ini kuadrat. Bisa dibuktikan ini ya. Gampang sekali kalau mau buktikan ya. Dan seterusnya. Ya. Baik, kita buktikan bahwa ekspektasi X tadi kan sama dengan sigma X kali Fx ya.
sama dengan sigma X kali 1/n. Nah, ya. Ini X-nya mulai 1 sampai n. Nah, ini kan sama dengan 1/n sigma X mulai 1 sampai n X kan. Nah, kan ini sudah menggunakan rumus kan? Ya. Berdasarkan ini diperoleh ini. Ini kan sudah sama dengan ini kan? Sama dengan 1/n ya. Kali setengah n kali n plus 1 ya. Nah, ini kita coret. Jadi sama dengan n plus 1 per 2. Ya. Itu maksudnya ya. Jadi kalau uniform itu percobaan berapapun nilainya tetap sama 1/n ya. Itulah. Tidak pernah lebih dari. Ya pasti ada dalam praktek itu peluangnya sama. Seperti koin itu kan dilempar kan ya peluangnya gambar ya setengah terus kan. Memang ya uniform kan, memang seragam. Itu maksudnya. Wah, kotak juga sama kan? Kotak, setiap permukaan kotak itu kan 1/6. Ya, jadi tidak lebih dari situ. Akan beda berapa munculnya, nah itu beda lagi. Berapa peluangnya tetap, berapa munculnya muka bisa 3 kali, 2 kali kan. Tapi setiap koin itu permukaannya kan setengah. Oke, ya. Kemudian yang kedua kita yang EX kuadrat ini sudah. Ini EX kuadrat. Sama kan? Sigma X kuadrat 1/n ini. Nah, ya. Nah, ini kan. Ini juga sudah ada. Ini. Ya. Karena sama dengan 1/n, tinggal nulis saja kan. N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Nah, ya. Kita coret dengan ini. Ya. Sehingga sama dengan N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Sehingga ya, variansi X kan sama dengan ini. Kemudian ekspektasi X kuadrat dikurangi EX kuadrat kan. Sama dengan N plus 1 kali 2N plus 1. Gitu ya. Per 6. Dikurangi. Nah ini tadi kan sudah ada. N plus 1 per 2 kan. Kuadrat. Ya. Ini kan dikuadratkan. Udah. Ya. Oke. Akhirnya ini dibuat ini apa ya? N plus 1 kali 2N plus 1 per 6 min N plus 1 kuadrat dibagi 4 ya. Ini di per 12. Jadi 2 kali N plus 1 kali 2N plus 1 min 3 kali N plus 1 kuadrat.
Ya. Oke, jadi ini kan ada langsung dikeluarkan aja ya. Jadi ini N plus 1 per 12 ini. Ya, jadi ini kan berarti 2N plus 1 ya. Min 3N plus 1. Udah ya. 3 berapa ini? N plus 1 per 12. Ini 4N plus 4. Ya. Kok plus 4? 4N plus 2 min 3N min 3 ya. Sama dengan N plus 1 per 12 kali 4N ini dari N min 1. Ya, nah sudah. Jadi ininya sama dengan N plus 1 kuadrat per 12. Ya. Itu kan? Ya benar gampang. Pembuktian ini tidak sulit ya. Ya. Nah, contohnya gampang, tinggal ambil contoh berapa ini peluangnya. Peluangnya sama ya tetap. Jadi tinggal misalkan satu percobaan di sini uniform, berapakah rata-ratanya ya langsungnya N plus 1 per 2 itu kan gampang. Aplikasinya tidak sulit lah. Ya. Yang sulit itu kan ketika kita membuktikan ini ya seperti ini ya. Berapa apa jenenge peluang X sama dengan 1 tinggal masukkan aja. Misalkan jika X berdistribusi uniform misalkan 10 gitu, tentukan ini gampang ini. Per X gampang kan? Ya. Sudah. Ya, kalau ini kan berarti rata-ratanya kan tinggal masukkan, jadi kan rata-rata N plus 2 kan berarti 10 ditambah 1 per 2. Nah, gampang kan? Ini kan N kuadrat berarti 100 min 1 per 6. Ya. 99 per 6. Kan gampang. Ya, itu maksudnya. Nah, sekarang ini varian apa MGF-nya malah gampang. MGF-nya itu gampang sekali. Ya, MXT sigma ya kan ini super n kan sama sudah tadi kan begini aja ya jadi ya sudah begitu aja jadi sama dengan super n sigma 1 sampai n e pangkat x kalau mau menjabarkan dijabarkan tidak apa-apa ini super n gitu ya e pangkat t gitu plus e pangkat 2t plus itu sampai dengan e pangkat nt kan gitu ya. Nah, ini kan merupakan deret apa? Deret geometri ya. Geometri ya. Jadi geometri yang rumusnya apa dulu? Sn itu rumusnya apa? A kali apa? Rumusnya. Kalau deret geometri biasa rumusnya apa? A kali R pangkat N-1 per R-1 ya kalau nggak salah ya. Ini ya. Jadi di sini jadi sama dengan seper N. A-nya R, A-nya apa? A-nya E pangkat T kan? Ya. E pangkat T. E pangkat T kali E pangkat NT min 1 per E pangkat T min 1. Ya, ini kalau mau menjabarkan.
Silakan yang mau tanya. Sangat senang kalau ada banyak yang bertanya. Nah, berarti ini yang kita bahas terkait dengan min varian MGF dari distribusi variabel acak diskrit ya, yang ada 7 itu. Nah, mungkin kan memang uniform bagaimana kaitannya dengan distribusi uniform yang kontinu lah. Ini pembahasan akhir ini, jadi nanti terkait dengan distribusi uniform yang kontinu memang sengaja saya dekatkan ini supaya kita punya gampang mengingat gitu ya. Oke. Kalau nggak ada tanyakan, saya lanjutkan ya. Oke. Jadi kita lanjutkan sekarang distribusi uniform continue. Nah, ingat kalau continue jadi terkait dengan PDF bukan lagi PMF, kemudian nilainya berada dalam interval. Ini yang penting diingat-ingat ya. Jadi nanti insya Allah kita nanti minggu depan kita lanjutkan dengan distribusi yang lain termasuk gamma dan macam-macam nanti aja. Yang ini kita split khusus distribusi uniform yang kontinu sama. Jadi ini terkait dengan PDF ya. Jadi X berdistribusi uniform. Uniform itu uniform ya, uniform U A, B gitu. Jika PDF-nya adalah ini ya. Fx ini langsung gini aja, seper B min A, di mana A kurang dari X kurang dari B. Nah, ini ya. Ya ini. Dalam bentuk interval, seper B min A. Tadi kan seper N kan? Tadi kan seper N. Di mana X-nya mulai 1, 2 sampai N. Nah, beda kan? Nah, ini yang uniform continue gini ya. Jadi seperti ini. Jadi nilainya tergantung B. B-nya berapa? Jadi kalau B-nya 10, A-nya 5 ya setengah akhirnya gitu. Di setiap titik antara A dan B itu. Jadi nanti kalau misalkan ini ya, misalkan X-nya itu antara 5 sampai 10 gitu ya. Nah, berarti kan nanti di sini Fx-nya ya sama dengan 10 dikurangi dari 5 kan. 1/5 kok setengah. Ya, itu ya. Nah, berarti kan ini berarti nilainya misalkan gini. Ini ada 5, ini 10. Nah, di sini ini adalah 1/5. Itu maksudnya ya. Seragam. Ya. Ini kan. Kalau ini kan lebih karena di dalam interval. Kalau yang tadi kan countable, dihitung. Setiap titik mempunyai peluang yang sama. Kalau ini kan diintik dalam interval itu aja. Ya. Itu bedanya dengan yang tadi, yang pembicaraan kita sebelumnya tadi. Ya. Nah. Ya, berarti ingat dulu kita punya satu pembahasan yaitu kalau dalam continue maka kalau nggak salah gini ya, ini sama dengan ini ya sudah kita bahas sama dengan ini. Mohon diperhatikan ini. Jadi kalau dalam variabel acak yang kontinu, maka interval itu tidak masalah. Batas itu ya, sama saja nilainya ya. Ya, jadi antara tertutup, semi terbuka ataupun terbuka itu nilainya sama. Ya, kita kemarin sudah kita buktikan ya distribusinya itu ya. Nah, ingat kalau dalam interval ini kan kemarin kalau ini peluang ini ya, peluang ini kan berarti peluang ini sama kan. Ya. Ini hanya mengingatkan saja. Ya. Baik.
Silakan kalau ada yang tanya. Saya khawatir nanti saya ada yang nggak bisa, bingung nanti. Ya, silakan mau tanya. Oke, saya coba lihat absennya 39. Oke, Mbak Mas Nicholas Juan. Ya, Pak. Dari mana Mas Nicholas Juan? Saya dari Jakarta, Pak. Nggak dengar suaranya? Iya, saya dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Iya. Ngerti Mas ini? Ngerti Mas? Kalau ngerti, mungkin dari penjelasan Bapak saya bisa dapat ya berapa hal, tapi kalau ngerjain sendiri mungkin belum. Iya, iya, iya. Jadi harus sering dikerjakan latihan ya. Jadi Iya, terutama kalau mau sih, kalau mau ada banyak buku di Jakarta kan banyak ya. Kamu cari banyak, Pak. buku bahasa Inggrisnya yang tadi sudah saya sebut itu. Introduction to Theory of Statistics dari Alexander Mutz itu bagus bukunya ya. Jadi seluruhnya dikupas dari situ nanti karena ini teoritis ya, teoritis. Nah, apalagi nanti kalau di dalam ilmu sains data kan teori itu harus dikuasai. Ya. Itu saya memang sengaja pakai buku teori aja, tidak pakai aplikasi. Nah, aplikasi ini kan contoh yang banyak itu kalau contoh sih tinggal itu. Tapi kan bagaimana cara kita mendapatkan itu penting supaya kita tidak sekitarannya. Ya wis Mas, sukses Mas Iya, Danis ya. iya, Pak. Baik, oke. Saya sapa kembali supaya ini Mas Danar Fikri. Danar Fikri, masuk ya. Iya, Pak. Gimana Mas? Gimana Mas Danar Fikri Danar? Bisa memahami Iya, insya Allah bisa, Pak. saya? Ada kesulitan? Belum, Belum, Pak. belum Sebentar. baik. Jadi kalau enggak bisa segera tanya ya karena saya khawatir nanti kalau enggak tanya kira bingung. Nah ya ini kan sebentar lagi minggu depan minggu ketujuh kita tanpa ada libur langsung UTS. Nanti kita tunjukkan ya. Kita belum rapat dengan kelas sebelah kira-kira apa saja yang jadi memang saya ngejar materi jadi ini harus selesai gitu, sebelum kita UTS tiba gitu ya. Baik, kita lanjut saja. Ini ya. Nah, oke. Jadi sekarang teoremanya. Teoremanya. Jika X-nya ini distribusi uniform A, B, maka nah ini ya, mu ekspektasi X-nya. Jadi ada kadang-kadang ada orang yang menulis alfa beta ya, enggak apa-apa. Jadi buku banyak yang alfa beta atau A plus B sama saja ya. Ini kan sama nih. Jadi ini setengah A plus B ya. Terus ini var X kan tadi kan mirip ya. Jadi kan B min A kuadrat per 12. Tadi kan mirip ya. Tadi kan ada setengah N gitu ya. Nah, N-nya di sini adalah A plus B. Tadi ya mirip-mirip aja. Makanya ini saya sandingkan, saya dekatkan dengan yang uniform discrete agar pemahamannya tidak jauh beda. Ya. Kemudian MXT-nya itu mungkin E pangkat BT min E pangkat AT per T kali B. Ya. Ya. Dan Fx-nya ini jangan lupa Fx-nya ini CDF peluang X kurang dari E kecil. Nah, ini sama dengan integral ya. Nah ini ya. Integral mana? A sampai X FT dt. Ya. Jadi selalu saya ingatkan ini supaya nggak bingung ya.
Nanti kalau sudah bahas yang dua variabel acak itu, wah, X dan Y malah itu kompleks ya. Ini satu variabel aja kompleks, bukan main ya. Bayangkan nanti kalau kita sudah bicara dua variabel, karena dalam kehidupan sehari-hari itu selalu ada dua yang berkorelasi. Nah, itu penting, makanya kenapa ini saya jelaskan secara mendalam ya. Oke. Baik. Kita lihat ya, kita buktikan aja. Yang pertama, jadi ekspektasi X ini kan integral A sampai B kan, batasnya tadi gitu, X kali Fx dx. Nah, ingat ya, kalau kontinu selalu pakai integral. Kalau discrete sigma, tadi kan sejak awal kan sigma terus, ini kan saya integral. Berarti ini kan integral A sampai dengan B seper B min A kan dx. Ya, sama dengan seper B min A integral kan gampang tuh. X dx kan ya. Nah, ini kalau saya senang integral sih masalahnya. Ini kan sama dengan setengah X kuadrat batasnya A dengan B ya. Sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 2 B min A. Ini kan sama dengan apa? B min A kali B plus A ya. Per 2 kali B min A kan. Kita corek yang bawah ini. Sehingga sama dengan setengah A plus B. Ya, oke. Ya kan? Terbukti kan? Tadi kan itu minnya kan ini ya. A plus B per 2. Ya. Oke, yang kedua. Sekarang ini ekspektasi X kuadrat. Sama kan? Nah, A sama dengan B, X kuadrat seper B min A dx ya. Sama dengan seper B min A kali seper 3X pangkat 3. Batasnya AB kan ya. Sama dengan seper 3 B min A. Ini kan B pangkat 3 min A pangkat 3. Ya. Ini gimana ini urainya ini? 3 B min A gitu ya. Terus B kuadrat plus AB min apa? Plus B kuadrat. Ya. Urainya kan itu kan. Ya. Kemudian kita corek yang ini. Sehingga tinggal B kuadrat. Aku ini A kuadrat. Ya. B kuadrat plus AB plus A kuadrat per 3. Nah, sehingga varian X sama dengan apa tadi? Ekspektasi X kuadrat dikurangi EX ya. Kuadrat ini sama dengan B kuadrat plus AB plus A kuadrat per 3 dikurangi tadi kan A plus B per 2 kuadrat. Ya. Jadi hasilnya menjadi B kuadrat plus AB plus A kuadrat per 3 min A kuadrat min 2AB min B kuadrat per 4 ya. Harus cepat ini. Ya. Oh deh. Tinggal disatukan aja. Ini per 12 kan. Sama dengan 4 A kuadrat plus 4AB plus 4B kuadrat min 3 A kuadrat min 3AB min 3B kuadrat. Gitu ya. Tinggal B kuadrat min apa ini?
Bener toh? Si. 2AB. Oh, salah. Yaitu bentar. A kuadrat. Oh ya salah kan. Itu kok 3 dari mana? Ini kok 3 dari mana? Sebentar ya. 3. Oh, ini 3, 6 ini ya. Ini 6. Ya. B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Ya. Nah, ini kan sama dengan B min A. Betul kan? Variansi X-nya ya. Ya. Oke. Nah, dengan demikian ya bisa ini gantian ya. Kalau mau membuktikan lewat MGF-nya sama saja ya. Ini kan sejak pagi tadi kan pakai MGF diturunkan. Ini kita coba dengan cara biasa. Sama saja caranya ya. Oke. Nah, yang itu kemudian yang MGF kan langsung aja ini. Sama dengan integral E pangkat DX ya. Kali seper B min A. Ya. Malah gampang kalau ini ya. Seperti E pangkat DX batasi BA ya. Sama dengan T kali B min A, E pangkat BT min E pangkat AT. Ya. Sama kan? Pokoknya pakai integral gampang Mas ya Mbak. Enggak sulit lah. Gampang sekali. Nah, itu beberapa MGF, min, dan varian dari continue variable. Nah, nanti bagaimana contoh penggunaan aplikasi kalau tinggal masukkan data kan sangat mudah, tidak sulit. Coba nanti saya berikan contoh terkait dengan contoh ya, ini sebagai penutup. Karena waktunya tinggal beberapa menit. Mungkin waktunya tinggal 15 menit. Kasih contoh satu saja. Misalkan X berdistribusi misalnya uniform 1,3. Ya. 3. Ya. Gampang ya. Tentukan mu dan variannya. Misalkan gitu. Langsung kan. Jadi mu-nya kan tadi rumusnya kan sudah jelas ya. Jadi setengah B plus A kan sama dengan 2 4. Gitu kan? Ini kan sama dengan B min A kuadrat, jadi sama dengan 3 min 1 dikuadratkan per 12 kan? Sama dengan 4 per 12. Nah, sama, cepat gitu loh. Ya, kalau hafal. Ya. Satu lagi ya. Contoh versi yang lain. Yang atas bisa dihapus, Mas? Yang atas, Mas? Atau yang atas bisa dihapus? Bisa, Pak. Oke. Ya. Kan.
Misalkan diketahui, misalkan X distribusi dengan PDF GX sama dengan 1/4. Tentukan apa ya, peluang X 3. Gampang toh kalau ini. Langsung aja ya seperti saya ya. Langsung integral 1/3. Ini kan 1/4 dx. Nah, kan gampang ya. Sama dengan 1/4 x batasnya sama dengan 2/4 setengah kan? Nah, ya. Gampang. Ini memang gampang. Tinggal kan? Ya. Oke. Nah, sekarang dari soal ini saya tentukan fx-nya berapa. Mengulang sebentar ya. Mengulang berapa fx-nya berapa. Silakan. Wah, tadi kan rumus sudah ada, efeknya berapa kan? Gampang, Pak. Ingat ya, jadi fx itu fx ini jelas sama dengan integral kan. Batasnya berapa? 0. Ini batasnya ini kan. Sampai berapa? Sampai x. Ya, karena ini kan sebetulnya peluang x kurang dari x kecil. Nah, ini. ft dt kan begitu kemarin ya. Sama dengan integral 0x itu 1/4 dt kan. Sama dengan 1/4 integral dt sama dengan 1/4 kali t kan. Nah ya. Nah, sudah ini sama dengan x per ya. Ya. Sudah selesai. Tapi kalau dengan cara biasa jadi dengan demikian fx-nya itu sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, x per 4 untuk 0, x ini toh. 1 untuk x di atas 4 kan gitu biasa ya. Ya, kan begitu kan? Nah, misalkan diketahui ini, terus dilanjutkan lagi ya, dilanjutkan lagi. Misalkan ini, tentukan apa enaknya? Tentukan ini, tentukan p ini sih, p x di atas 2. Ya apa caranya? Dengan CDF-nya, dengan bantuan CDF maksud saya. Gampang kan? Ya, ini kan CDF nih. Ingat ya, nah, ini penting sekali. Kalau ada soal seperti ini, gimana cara menghilangkan? Awas, ini rumus yang harus kalian ketahui loh, jangan sampai balik. Ini x lebih kecil sama dengan x kecil. Nah ini kan ini menjadi apa ini? Ini kan 1 min peluang x kurang dari 2. Nah gitu ya. Ya, nah ini namanya 1 min f2 kan gitu kan? Ya, nah, f2-nya kan udah ketemu. Ya, jadi kalau menggunakan itu gampang sekali. Jadi sama dengan 1 min F2-nya ini. Nah, 2-nya kan di sini nih. Nah, berarti
2/4. Jadi sama dengan 1 min setengah. Nah, jawabannya itu maksudnya ya. Jadi sebenarnya tidak sulit ya kalau kita mau menggunakan. Ya. Nah, itu berarti kita bisa menentukan, misalkan diketahui CDF-nya, tentukan min variannya bisa juga ya. Nah, jadi harus cari hubungan dulu antara CDF dan PDF, kemudian baru dicari min variannya. Ya, mungkin dicari modusnya juga bisa, cari medianya juga bisa. Kan sudah semua sudah ajar ya. Ini adalah beberapa hal yang penting. Jadi hubungan yang kemarin sudah mohon benar-benar dipahami antara CDF, PDF, MGF itu memang hubungan yang serasi ya. Jadi satu dengan yang lainnya saling mendukung, kontribusi untuk mendapatkan parameter-parameter distribusi populasi. Jadi mungkin MGF bisa digunakan untuk rata-rata, demikian pula PDF kan gitu kan ya. Demikian untuk yang CDF juga bisa semua ya. Nah, ya, hanya kita tinggal memahami ciri apa enggak ya. Jadi sebenarnya cirinya gampang sekali. Jadi cuman kalau boleh saya katakan begini, kesimpulannya gitu ya. Perbedaan utama jadi yang kita bicarakan nanti ke depan pun juga discrete dan continue saja. Jadi kalau discrete itu not measurable, tidak tapi countable, with not interval. Nah, kalau continue, measurable or not countable with interval. Gitu aja bedanya ya. Jadi itu mohon untuk selalu diingat-ingat, karena dengan mengingat itu kalian nanti akan tidak ngerti gitu loh. Kalau sudah bingung dari awal, soal bagaimanapun ya akan bingung. Sebenarnya kan soal tidak sulit ya. Ya, jadi ya memang ada beberapa poin-poin khusus yang sebenarnya kita itu tidak usah panik ya dalam menghitung sesuatu itu. Dicermati dulu, akhirnya bisa. Ya, ingat ya, diingat-ingat untuk yang random variable continue maka interval terbuka tertutup itu sama saja, tidak ada bedanya. Ya, itu penting. Ingat-ingat kemarin juga sudah saya buktikan kan, itu penting sehingga ketika menghitung peluang X di antara internya ya. Oke. Oke, sebentar saya ini tambahan aja ya. Ya. Baik. Ya, jadi gini. Kalau peluang X kurang dari ini A, ini namanya sama dengan FA kecil ya. Terus kalau peluang X di atas A ini sama dengan 1 min FA. Ya. Nah, 1 min FA ini loh namanya SA. Survival function. Ya. Jadi misalkan contoh begini, contoh aja gini. Misalkan bola lampu itu neon itu diproduksi tahan 1000 jam penggunaan. Misalkan peluang X di atas 1000 lah. Jadi gimana X-nya itu masa lampu neon. Ini bacanya gimana? Peluang bahwa masa lampu itu masih bertahan, masih hidup di atas 1000 jam itu berapa? Nah, gitu kan? Berarti ya sama 1 min peluang X kurang dari 1000 sama dengan 1 min F1000 gitu loh. Nah, tinggal nanti distribusi Fx-nya bagaimana kan? Ya. Apakah uniform atau gimana kan kita nggak tahu. Yang jelas survival function, fungsi daya tahan, ketahanan itu memang penting sekali ya. Jadi berapakah peluang masa pakai ban mobil ini masih dapat digunakan setelah sekian tahun? Kan itu penting ya. Itu estimasi ya. Itu biasanya terkait dengan barang-barang produksi atau barang-barang elektronik. Ya karena apa? Karena sesungguhnya elektronik itu kan kian bertambah tahun kian menyusut ya dari daya fungsi dan macam-macam. Nah, berapa peluangnya setelah sekian tahun masih berfungsi gitu lah. Contoh seperti HP kalian itu ya. Mungkin HP itu dirancang untuk tahan uji mungkin 2-3 tahun. Nah, berapakah HP-nya itu masih bertahan setelah sekian tahun? Nah,
Mau beli lagi nggak mungkin karena ya sekarang mahal sekali. Itu beberapa ringkasan yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan Mas. Jadi mungkin waktunya tinggal 2 menit again, 2 menit lagi. Barangkali mau dimanfaatkan, silakan tanya. Saya senang kalau tanya. Mas Ilham Ahmad Kamil. Ada Mas Ilham? Ada Pak, ada. Mas Ilham ini rumahnya di mana? Di Tuban Pak. Maaf Pak, tadi ada perjalanan sedikit pindah ke rumah sebelah. Kenapa? Gak dengar dah. Ya. Di Tuban mana Mas Ilham? Di Tuban Ilham? Rengel Pak. Oh Ronggolawe. Rengel. Rengel itu hutan itu ya, naik ke kiri itu ya. Ya. Hutan mana Pak? Ya hutan Tuban, sebelum masuk kota Tuban kan ada hutan. Oh, Pakah Pak niku, ke kiri. Iya. Saya benar Pak. Dulu saya tugas di Tuban 1 bulan mengawal ujian nasional dulu. Jadi saya nginep di yang depan view-nya laut itu mana? Hotel mana itu saya lupa. Irama atau Sopo. Purnama. Oh iya tahu Pak, tahu. Ya. Di kota. Ini kan enak kan? Di kota. Saya di sana ngepostnya di sana ke Rengel, ke macam-macam sudah keliling kota Tuban. Jadi, hafal berarti Pak. Hafal, Montong juga tahu saya. Pelosok Pak, Montong. Oh iya, Montong ya. Terus ada yang yang itu Cinggene Tambak Boyo barang ya hafal. Saya sering ke sana soalnya. Oke. Siap Pak. Siap. Baik ya, mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih. Mungkin kalau nggak ada tanya nanti kita mungkin tanya WA aja ya. Baik, terima kasih. Mungkin sudah meluangkan waktunya untuk begitu kelas saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf mungkin dalam memberikan kuliah mungkin terlalu cepat ya. Mungkin bisa diingatkan ya. Kalau nggak diingatkan ya terus bablas itu gitu. Sering. Kalau saya soalnya ya ini kalau offline sih enak kalau di kampus gitu ya. Kalau ini kan ya terus saja ya. Baik, terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke Mbak.